Suara Serak ke-109 dari novel audio Raja Pedang. Edisi ke-1991 hingga 2000. Murid Taowan, seorang alkemis hebat kelas 2, tolong beri saya beberapa nasihat dari jenius dari Sekte Qintian. Taowan bergegas ke paviliun dan mengepalkan tinjunya pada Master Alkemis Transcendental King Jue di paviliun. Alkemis Transcendent King Jue mengangguk, dan segera 3 alkemis berbakat dari Sekte Qintian melangkah maju. Ketiganya adalah alkemis hebat kelas 2. Kamu dapat memilih satu untuk ditantang sesuka hati. Hanya dia. Taowan melihatnya sebentar, lalu menunjuk ke arah alkemis jenius di tengah. Gadis kecil, kamu bisa memilih resepnya sendiri. Setelah mendengar kata-kata Master Alkemis Transcendental King Jue, hati semua orang tergerak. Apakah ada manfaat seperti itu? Mereka selalu berpikir bahwa ramuan itu ditunjuk oleh Sekte Qintian, yang juga merupakan sumber tekanan utama bagi mereka. Sekarang setelah mereka menetapkan ramuan itu, tidak diragukan lagi itu memberi mereka lebih banyak peluang untuk menang. Taowan tidak mengharapkan kemudahan seperti itu, jadi dia segera memilih obat mujarab yang dia kuasai. Dia tidak akan mempersulit dirinya sendiri hanya demi apa yang disebut wajah. Naga janin emas dan jamu harimau, bagaimana? Ya, alkemis hebat kelas 2 itu menghargai kata-katanya seperti emas dan hanya mengucapkan satu kata dengan ringan. Taowan mengangguk dan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Jamu naga janin emas dan jamu harimau adalah ramuan yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun. Jadi dia memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Saya mengambil sendiri bahan obatnya dan setelah memastikan kebenarannya, saya mulai membuat ramuan. Kuali alkimia ditempatkan di tengah. Taowan dan alkemis berbakat duduk bersila di depan kuali alkimia, memasukkan bahan obat satu per satu untuk dimurnikan. Semua orang di Sekte Chaotian berkumpul dan menonton dengan gugup, bersaing untuk mendapatkan obat mujarab. Risikonya dimulai dengan menyempurnakan bahan obat. Kedua belah pihak harus menyempurnakan bahan obat bersama-sama akan dihapuskan. PSSS. Saat memurnikan bahan obat, keduanya bekerja sama secara diam-diam, dan bahan obat diekstraksi dengan lancar. Selama kerja sama menjadi lebih baik dan lebih baik, kemajuan dapat dipercepat, dan waktu untuk menyempurnakan bahan obat sangat berkurang. Namun sudah ditakdirkan bahwa kerja sama ini tidak akan bertahan lama. Saat cairan obat pertama dimurnikan, keduanya mulai bersaing. Alkemis jenius dari Sekte Qintian adalah orang pertama yang melancarkan serangan, mencoba merebut semua cairan itu. Tentu saja, Taowan tidak bisa membiarkannya berhasil, jadi dia segera mengumpulkan pedang jiwanya dan memotong ke arah cairan itu. Bilah jiwa dengan mudah memotong kendali jiwa kejeniusan Qintian Zong, dan Taowan langsung mengambil seluruh bola obat. Selama dia mengambil semua obatnya, pertarungan memperebutkan jamu ini akan dimenangkan tanpa perlawanan. Namun, kejeniusan Qintian Zong bukanlah seorang vegetarian. Ketika dia melihatnya mengambil semua obat, dia segera menembakkan pedang jiwa. Kamu terlalu serakah. Kendali jiwa dibelah, dan wajah cantik Taowan sedikit memucat. Melihat obatnya akan diambil, dia menggunakan pedang jiwa untuk memotong sebagian besar obat dan mengambilnya. Meskipun Anda tidak bisa mendapatkan semua obatnya, Anda masih bisa mendapatkan keuntungan dengan mengambil sebagian besar obatnya. Setelah melihat ini, jenius Qintian Zong terus menyerang, dan dalam perjuangan terus-menerus, Taowan berakhir dengan sedikit keuntungan. Taowan melihat larutan obat 50,5% yang dia ambil, terengah-engah, dan tekanan di hatinya meningkat seketika. Sulit sekali bersaing memperebutkan cairan obat pertama. Ada ratusan bahan obat yang harus diikuti. Jika kompetisi terus berlanjut, mungkin akan sulit membuat ramuan. Kemenangan kecil pertama sama sekali tidak mampu mengubah keseimbangan kemenangan demi keuntungannya. Keuntungannya ada di pihak kita. Alkemis hebat Taowan benar-benar jenius. Bahkan jenius dari Sekte Qintian tidak bisa bersaing dengannya. Harapan kemenangan tidaklah kecil. Ketika keajaiban dari Sekte Chaotian melihat bahwa Taowan memiliki keuntungan, mereka semua bersemangat. Nama Sekte Qintian memberi terlalu banyak tekanan pada mereka, dan keunggulan Taowan tidak diragukan lagi memberi mereka banyak dorongan. Jangan terlalu senang, ini baru permulaan. Masih ada ratusan bahan obat yang tertinggal. Ini akan menghabiskan banyak uang dari awal. Saya khawatir pemenangnya akan ditentukan sebelum bahan obat dimurnikan. Beberapa suara mengalir seperti air dingin,
yang mengurangi kegembiraan para jenius dari Sekte Chaotian. Namun, mereka diam-diam bersorak untuk Tao Wan di dalam hati mereka, berharap dia bisa bertahan sampai akhir. PSSS. Saat Qin Tianzong Tianjiao memasukkan bahan obat kedua, Tao Wan tidak punya pilihan selain terus menyempurnakan bahan obat dan mulai mengambilnya. Di pertarungan kedua, Tao Wan sekali lagi mendapatkan keuntungan, dan kali ini keuntungannya lebih besar lagi, meraih 60% cairan penuh. Ini kacang lagi. Aku menang lagi, kali ini aku mendapat lebih banyak dari sebelumnya. Harapan kemenangan semakin besar. Para jenius dari Sekte Chaotian terinspirasi lagi, tetapi Tao Wan berada di bawah tekanan yang semakin besar. Dia merasa bahwa kedua kalinya dia merebut pihak lain adalah upaya yang disengaja untuk melepaskan orang lain, dan konsumsi kekuatan jiwanya mungkin jauh lebih kecil. Keuntungan yang diperoleh di awal mungkin akan kembali pada tahap pertengahan dan akhir. PSSS. Melihat Qin Tianzong Tianjiao memasukkan bahan obat ketiga, Tao Wan mengertakkan gigi dan hanya bisa gigit jari dan melanjutkan. Di tengah suara halus pemurnian, obat cair terus-menerus diambil. Butir-butir keringat muncul di dahi Tao Wan, dan itu menjadi semakin melelahkan. Dia tidak tahan lagi. Semuanya sekaligus. Merasa pihak lain lemah, Tao Wan mengertakkan gigi dan meminum semua obat sekaligus. Setelah bertarung dengan Soul Blade, ke-74 cairan obat akhirnya direnggut. Saya menang. Tao Wan dengan cepat memasukkan cairan itu ke dalam botol giok, mengangkat botol giok dan berteriak. Jika lawan kekurangan cairan obat ini, tidak diragukan lagi dia akan dikalahkan. Saya mengagumi Anda. Saya yakin bahwa saya kalah. Di seberang saya, si jenius Qin Tianzong menyeka keringatnya, berdiri dan mengepalkan tinjunya pada Tao Wan. Tao Wan meliriknya dengan heran, lalu tersenyum di seluruh wajahnya. Mampu mengalahkan jenius dari Sekte Qin Tian jelas merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Menang, menang. Hahaha, kita menang. Kami mengalahkan kejeniusan Sekte Qin Tian. Kejeniusan dari Sekte Qin Tian tampaknya tidak lebih dari itu. Kemenangan Tao Wan membuat para jenius dari Sekte Chaotian bersemangat dan bersemangat. Bahkan penatua tertinggi Dexuan tidak bisa menahan senyum gembira di wajahnya. Mereka mengalahkan Sekte Qin Tian dan wajah mereka semua cerah. Gadis kecil, selamat. Alkemis King Jue melangkah maju sambil tersenyum dan mengeluarkan sebuah gulungan ke Tao Wan. Terima kasih banyak, Guru Alkimia Transcendent King Jue. Tao Wan menganggap gulungan itu tersanjung. Ini adalah sekte yang benar-benar hebat. Ia tidak kecewa sama sekali ketika muridnya gagal. Ia benar-benar memiliki sikap sekte yang besar dan kemurahan hati sekte besar. Di tengah tatapan iri semua orang, Tao Wan kembali ke Sutianmu dengan gulungan itu. Bagaimana? Aku luar biasa. Melihat Tao Wan mengguncang gulungan itu dengan cara yang mencolok, Sutianmu hanya tersenyum sopan dan tidak berkata apa-apa. Apa maksudmu? Namun, Tao Wan tidak puas dengan sikapnya. Dia mengerutkan kening dan berkata tidak senang, kamu tidak ingin melihatku menang. Kamu ingin mendengar kebenarannya. Tentu saja. Tao Wan mengangkat dagu putihnya dan berkata dengan tegas. Dia menang karenamu, jadi tidak perlu terlalu bahagia, kata Sutianmu jujur, tapi kebenarannya seringkali tidak bisa diterima. Kenapa kamu bilang dia melepaskanku? Saya mengandalkan bakat sejati dan pembelajaran praktis saya. Sutianmu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dan setelah beberapa saat dia berkata, jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada tuanmu. Menguasai. Tuan yang mana? Tao Wan tertegun sejenak, lalu ekspresinya berubah liar. Bagaimana kabarmu? Hati Tao Wan bergetar ketika dia hampir mengucapkan kata-kata ini. Apakah tuannya sudah ditemukan? Tuan, apakah dia sudah menemukanmu? Seharusnya tidak. Bahkan tuannya pun tidak yakin. Ketika dia mengetahui bahwa Sutianmu memiliki warisan Tianzun, dia sengaja menyembunyikan dirinya agar tidak ketahuan. Ketika jiwa orang kuat tertinggal di dunia, tantangan dan krisis terbesarnya adalah menghindari dimangsa dan dimurnikan oleh orang lain. Oleh karena itu, jiwa orang kuat biasanya tetap berada di badan tuan rumah dan tidak menonjolkan diri sepanjang waktu. Dia sangat rendah hati hanya mengetahui bahwa Sutianmu memiliki warisan lengkap dari Tianzun. Dia menjadi lebih rendah hati setelah mengetahui bahwa warisan Sutianmu berasal dari Dewa Ilahi. Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada guru.
Tao Wan sudah mati rasa dan tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa berpura-pura mengeluarkan slip giok untuk menyampaikan pesan. Su Tianmu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tao Wan berada di bawah banyak tekanan. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, dia bertanya pada tuannya. Tuan, apakah yang dia katakan itu benar? Tuannya sedang tidak dalam mood yang baik. Sekarang waktunya untuk peduli tentang ini. Tapi seperti Tao Wan, dia hanya bisa mengambil risiko dan tidak berani menjelajahi masa lalu. Apa yang dia katakan itu benar. Pihak lain membiarkan air mengalir. Apakah Anda benar-benar membiarkan airnya mengalir? Tao Wan tercengang, dia jelas tidak bisa menerima hasil ini. Dia telah bekerja keras untuk mencapai kemenangan yang diperoleh dengan susah payah ini. Bagaimana dia bisa merasa tidak nyaman ketika prestasinya terhapus begitu saja dalam satu kalimat? Ketika Yu Jian bereaksi, dia berpura-pura melihat, dan kemudian berkata dengan tegas, jadi apa, apapun yang terjadi, aku menang. Jika kamu bisa, pergi dan menangkan sekali. Melihat Tao Wan yang sedikit marah, Su Tianmu tidak berkata apa-apa dan terlalu malas untuk berdebat. Sebaiknya kamu berharap pihak lain tidak melepaskanmu. Kalau tidak akan menarik bagi Anda untuk menang. Su Tianmu masih tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat ke paviliun dan melihat bahwa pertempuran kedua untuk obat mujarab telah dimulai. Kami mendapat 70%. Hebat, harapan kemenangan besar lagi. Melihat kemenangan besar lainnya dalam pertempuran kedua untuk obat mujarab, semua orang di Sekte Chaotian sangat bersemangat, berpikir bahwa ini akan menjadi pertempuran lain untuk obat mujarab seperti Tao Wan, dan mereka bisa menang bahkan tanpa harus melalui proses peleburan obat mujarab. 60% lainnya tercapai. Kali ini 80%. Kamu kalah. Melihat alkemis Tianjiao di pihak mereka terus berada di atas angin, semua orang di Sekte Chaotian menjadi semakin bersemangat. Ketika kegembiraan mereka mencapai puncaknya, alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian tiba-tiba berdiri dan menutupi mereka semua seperti hujan lebat. Semua kegembiraan dan antusiasme padam. Bahkan mereka tidak bereaksi. Kenapa? Kenapa kamu kalah? Apa yang terjadi? Selalu bagus dan keunggulannya terus berlanjut, lalu kenapa tiba-tiba kalah? Belum lagi mereka bingung, bahkan sang alkemis jenius pun bingung. Melihat botol giok di tangan yang berlawanan, keengganan muncul di matanya, tapi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengaku kalah. Saya kalah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Perbedaan besar antara jatuh dari langit ke bumi terlalu besar untuk dia terima. Semua orang di Sekte Chaotian melihatnya pergi dengan pandangan kosong, dan perlahan memikirkan sesuatu. Apakah semua obatnya telah dirampok? Mungkin. Sial, aku jatuh ke dalam perangkapnya. Aku pasti menyembunyikan kecanggunganku sebelumnya, dan aku mengambil semua obat pada kesempatan yang tepat. Semua orang mulai memahami alasan kekalahan mereka, dan semua orang sangat marah. Mereka semua merasa bahwa Tianjiao dari Sekte Chaotian terlalu berbahaya. Tapi betapapun sebalnya mereka tidak bisa mengubah fakta bahwa mereka kalah, apalagi jenius dari Sekte Qintian menggunakan metode normal. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah lebih memperhatikan Zheng Dan nanti. Aku akan melakukannya. Alkemis Chaotian Sekte yang tidak puas segera berdiri dan menantangnya, mengancam akan melampiaskan amarahnya. PSSS. Pertarungan untuk mendapatkan obat mujarab berlanjut, sama seperti sebelumnya. Sekte Chaotian memiliki keunggulan pada awalnya, tetapi mereka kalah lebih cepat. Kamu kalah. Segera setelah mereka mencapai ramuan obat keempat, alkemis Tianjiao dari Sekte Chaotian dikalahkan sepenuhnya. Aku tidak berhati-hati sekarang, lakukan lagi. Alkemis Tianjiao dari Sekte Chaotian dipenuhi dengan ketidakpuasan, sangat yakin bahwa dia hanya ceroboh dan dia tidak akan pernah kalah jika dia mencobanya lagi. Master Alkemis Transcendent King Jue tersenyum tipis dan menoleh ke arah penatua tertinggi Dexuan, menunggu niatnya. Wajah penatua tertinggi Dexuan menjadi gelap. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Master Alkemis Transcendental King Jue? Namun melakukan hal itu akan membuktikan bahwa mereka tidak boleh kalah. Jika kalah, Anda akan malu. Jika Anda tidak sanggup kalah, Anda akan menjadi bahan tertawaan. Mundur. Dia berteriak dengan suara yang dalam, jangan mempermalukan sekte ini. Alkemis berbakat itu mengertakkan gigi dan mundur dengan enggan.
Melihat punggungnya yang kesal dan tidak mau, semua orang di Sekte Chaotian diselimuti awan gelap, dan ketidakpuasan menyebar di hati setiap orang. Aku akan melakukannya. Saya seorang alkemis hebat kelas 3, menyempurnakan ramuan kelas 2. PSSS. Seorang alkemis hebat kelas 3 dari Sekte Qintian menanggapi tantangan tersebut, dan perebutan solusi obat pun dimulai. Tapi tanpa ketegangan apapun, dia kalah lagi. Hal ini membuat semua orang di Sekte Chaotian merasa tidak puas sekali lagi. Aku akan melakukannya. Aku akan melawanmu. 8 pertarungan berturut-turut untuk mendapatkan obat mujarab semuanya berakhir dengan kekalahan Sekte Chaotian. Gagal lagi. Semua orang di Sekte Chaotian secara bertahap merasa tidak berdaya, dan keputusasaan muncul. Pada awalnya, mereka tampak terlalu bahagia, yang memberi mereka ilusi bahwa Sekte Qintian tidak lebih dari itu. Sekarang mereka tiba-tiba menyadari betapa konyolnya ide mereka sebelumnya. Adik Su, aku khawatir kamu harus muncul. Pukulan berturut-turut terhadap moral membuat Tao Wan mengerti bahwa kemenangan harus diraih. Jika tidak hari ini pasti akan menjadi hari kelam bagi seluruh dunia alkimia, dan banyak orang akan hancur karenanya. Dia pun akhirnya paham bahwa kemenangan sebelumnya sebenarnya karena pihak lain melepaskannya, hanya untuk membuatnya memiliki ilusi dan terus menantang dengan kepercayaan diri yang geblek. Di sini, dia percaya bahwa hanya Su Tianmu yang memiliki harapan untuk menang. Wajah penatua tertinggi Deksuan jelek. Dia memahami apa yang dipahami Tao Wan, dan dia lebih memahami betapa seriusnya konsekuensi jika tidak memenangkan kemenangan lagi. Mereka tidak hanya akan menjadi bahan lelucon, mereka juga akan menghadapi konsekuensi serius dari brain drain. Oke, Su Tianmu mengangguk dan bersiap untuk pergi. Dia sama sekali tidak tertarik dengan gulungan tangan alkemis transenden, tetapi dia membutuhkan pertunjukan untuk mendekati Qin Tianzong. Jika tidak, dia bahkan tidak akan mendapatkan berita tentang Huang Junru, apalagi melihat Huang Junru. Aku akan menantangmu. Apa yang kamu tantang? Begitu Su Tianmu berdiri dan selesai berbicara, omelan terdengar. Ketika dia berbalik, dia melihat wajah yang tidak dikenalnya. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Alkemis jenius di seberangnya menatap Su Tianmu dan berteriak. Hei, ya, kenapa kamu belum pernah melihat orang ini sebelumnya? Aneh sekali. Dari mana asalnya? Saya belum pernah melihat orang jenius di dunia alkimia. Siapa dia? Alkemis Tianjiao yang hadir pada dasarnya tidak mengenal Su Tianmu, dan mereka tidak menyukainya meskipun mereka melihatnya sebagai orang asing. Situasinya begitu serius sehingga mereka percaya bahwa orang asing yang belum pernah mereka temui dapat membawa kejayaan bagi mereka. Tidak mungkin, kemungkinan terbesarnya adalah mempermalukan diri sendiri dan semakin memperparah penghinaan mereka. Aku akan melakukannya. Saat ini Zuoning berdiri, dan orang yang ingin menentang perang Su Tianmu segera mengubah wajahnya. Alkemis Zuoning akan bertarung. Dia akhirnya keluar. Dia pasti akan membantu kita mendapatkan kejayaan dan mengucapkan kata-kata jahat. Mendengarkan pujian semua orang, Zuoning melihat bekas sarkasme di bibir Su Tianmu. Ini bukan karena dia mengincarmu, tapi karena kesenjangan status antara kamu dan aku. Melihat Zuoning yang bangga, Su Tianmu tidak merasa banyak. Apakah Zuoning hebat atau tidak, tidak ada hubungannya dengan dia, jadi mengapa dia harus memandang jenderal yang kalah? Su Tianmu, aku ingin tahu seberapa kuat alkimiamu. Zuoning mengirim pesan dan bertanya. Pada pertemuan alkimia kerajaan Qingchang, Su Tianmu adalah alkemis tingkat 2 di zaman kuno. Sejauh yang dia tahu, Su Tianmu tidak punya banyak waktu untuk meningkatkan keterampilan alkimianya sejak pertemuan alkimia. Belum lama ini dia tiba di Tianjiang. Tidak peduli betapa berbakatnya Su Tianmu dalam alkimia, dia tidak bisa dibandingkan dengan dia yang telah mempelajari alkimia. Zuoning, alkemis hebat kelas 4, menantang kejeniusan Sekte Qintian. Suara Zuoning keras dan penuh momentum, yang membuat penatua tertinggi Deksuan sangat puas. Sejak Zuoning bergabung dengan sekte tersebut, dia telah bersinar terang dalam alkimia. Keterampilan alkimianya telah mengalami kemajuan besar, dan dia memiliki harapan besar untuk mengalahkan Sekte Qintian. Zuoning, lakukan dengan baik. Jika kamu mengalahkanku, kamu akan diberi hadiah. Adapun Su Tianmu, dia diabaikan olehnya. Zuoning tidak menantang terlebih dahulu, tetapi memandang rendah Su Tianmu. Dia sekarang adalah alkemis hebat kelas 4. Jika Anda tidak menjawab,
Apakah Anda tidak punya keberanian? Kurangnya perhatian Su Tianmu menjadi kurang percaya diri di matanya. Dia melihat kembali ke alkemis hebat kelas 4, saudara ketiga dari Sekte Qintian, dan memilih seorang alkemis hebat yang telah bertarung 2 kali. Dia sangat pintar. Alkemis hebat kelas 4 pasti menghabiskan banyak jiwanya dalam 2 pertarungan. Bertarung dengan roda pasti akan meningkatkan peluang menang banyak. Kali ini kita bertarung demi Taiyuan Tongjin. Ramuan Taiyuan Tongjin, ramuan kelas 3. Zuoning telah menyempurnakan ramuan ini setidaknya puluhan kali, dan dia sangat mahir dalam hal itu. Alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian mengangguk, dan setelah Zuoning mengeluarkan bahan obat dan memeriksa kebenarannya, dia mulai menyempurnakan bahan obat pertama. PSSS. Tao Wan menyaksikan pertarungan antara Zuoning dan Zuoning dengan rasa ingin tahu. Dia melirik Su Tianmu dan melihat bahwa ekspresinya tidak berubah, dan dia merasa bingung. Dia seharusnya tidak berurusan denganmu, kan? Su Tianmu mengangguk, yang membuat Tao Wan semakin bingung. Dia jelas tidak ingin menghadapinya, tapi dia tetap tidak peduli. Rasa terhormat dan aibnya tidak seburuk itu kan? Zuoning bukan tandingan Su Tianmu, jadi dia tentu saja tidak perlu memperhatikan. Ini dia. Dengan seruan pelan, semua orang di Sekte Chaotian memandang dengan gugup ke kuali alkimia. Bahan obat pertama telah diekstraksi, dan pertempuran untuk ramuan secara resmi dimulai. Jenius Qin Tianzong menyeret cairan itu, dan Zuoning segera menyerang. Bilah jiwa ilahi memotong obat cair, dan kendali alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian langsung gagal, dan bola besar obat cair terpotiong. Ekspresi alkemis jenius Qin Tianzong berubah. Dia tidak menyangka Zuoning akan menyerang begitu ganias. Datang. Melihat kurang dari 10% larutan obat yang tersisa, dia menggunakan cara yang menggelegar untuk menyerang dan mengambil lebih dari 10% larutan obat dari tangan Zuoning. Alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian tampak jelek. Bahkan jika dia mengambil lebih dari 10% obat, dia hanya mendapat 20%. Perbedaan kuantitasnya terlalu besar. Melihat Zuoning dalam-dalam, tidak heran dia berani bertarung dengan percaya diri, dia memang memiliki kekuatan. Namun, ini hanyalah permulaan. PSSS. Pemurnian bahan obat terus berlanjut, dan kedua belah pihak terus bersaing, masing-masing dengan kemenangan atau kekalahannya sendiri, namun Zuoning masih menang lebih banyak dan kalah lebih sedikit, dan secara keseluruhan masih memiliki keunggulan. Apakah bahan obatnya sudah dimurnikan? Semua orang kagum bahwa ini adalah satu-satunya saat sejak pertempuran memperebutkan ramuan itu mereka bertahan dalam langkah melelehkan ramuan itu. Kakak senior Zuoning sangat kuat. Mampu bertarung satu sama lain membuktikan bahwa kemampuannya dalam alkimia tidak lebih lemah dari kejeniusan Qin Tianzong. Kakak senior Zuoning sangat luar biasa sehingga bahkan jenius dari Sekte Qintian tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia masih memiliki keuntungan. Kekalahan sebelumnya sungguh menyedihkan. Zuoning mampu melakukan ini. Meski Tao Wan menang di awal, semua orang kini paham bahwa Tao Wan sengaja dibuat lesu oleh lawannya saat itu dan bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Beberapa kekuatan. Alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian menyeka keringatnya dan memandang Zuoning dengan serius. Ayo kita tukar ramuan. Mengenai usulan ini, Zuoning mengangguk setuju. Ada pemenang dan pecundang di antara mereka, dan keduanya tidak memiliki cukup obat, yang merupakan hambatan besar untuk melelehkan jamu. Keduanya memotong sebagian cairan obat untuk diberikan satu sama lain. Setelah transaksi tadi malam, mereka melemparkan cairan obat mereka sendiri ke dalam kuali alkimia satu persatu. Dalam perjalanan untuk memadukan obat cair, keduanya mulai berkelahi lagi, saling berebut obat cair. Siapapun yang merampok lebih banyak memiliki peluang menang lebih besar. Jika dia merampok semuanya, itu akan menentukan hasilnya secara langsung. Mari kita selesaikan fusinya dulu lalu bicara. Alkemis jenius dari Sekte Qintian terengah-engah dan berkata, jika perawatan terus berlanjut, lebih baik tidak melelehkan alkimia sama sekali. Zuoning mengangguk. Sekarang dia sedang berjuang untuk melelehkan jamunya. Dia benar-benar tidak memiliki keinginan untuk bersaing mendapatkan cairan tersebut. Keduanya mencapai kesepakatan dan mulai melakukan hal mereka sendiri, terus mengintegrasikan ratusan cairan obat. Sehari kemudian, keduanya telah menyelesaikan peleburan larutan obat. Mereka berdua mengangkat kepala pada saat yang sama, dan mata mereka mulai menjadi galak.
Pertempuran akan berlanjut lagi. Tak satu pun dari mereka dapat membuat orang lain berhasil mencapai ramuan, selama salah satu dari mereka mencapai ramuan, hasilnya dapat ditentukan. Dengan semburan cahaya yang tajam, keduanya memadatkan pedang jiwa pada saat yang sama dan mengambil cairan obat yang menyatu satu sama lain. Dentang, dentang, dentang. Pertarungan antara keduanya menjadi semakin sengit, menyebabkan alchemy cauldron bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan kecenderungan tungku meleduk menjadi semakin jelas. Semua orang berkeringat saat melihatnya. Jika tungku meleduk, mereka akan gagal dan harus memulai dari awal. Namun yang jelas, tak satu pun dari mereka yang memiliki kemampuan untuk memulai pertarungan kedua dalam waktu singkat. Mereka ingin memberitahu mereka berdua untuk berhenti, tapi semua orang tahu bahwa berhenti saat ini berarti mengakui kekalahan, dan Zuo Ning tidak bisa melakukan itu. Dang dang dang. Kuali alkimia berguncang semakin keras, dan kekuatan jiwa serta cairan obat kedua orang itu terus berdampak di dalam kuali alkimia, membuat ledukan tungku menjadi hasil yang tak terelakkan. Ledukan. Akhirnya, setelah mereka berdua berulang kali melempar, kuali jamu dan obat cair tidak tahan lagi, dan tungku meleduk di tempat. Konsekuensi dari ledukan tungku ramuan kelas 3 sangat serius. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak bisa menghentikannya, dan akhirnya akan menyedihkan. Namun, dengan penatua tertinggi Dexuan dan banyak orang kuat dari Sekte Qintian duduk sebagai penanggung jawab, tragedi seperti itu tidak mungkin terjadi. Mereka berdua mengambil tindakan untuk menekan kekuatan ledukan tungku. Tapi Zuo Ning dan Zuo Ning masih terkena serangan sejauh 10 kaki. Mereka berdua menenangkan diri, menyeka darah dari sudut mulut mereka dan saling memandang, mata mereka masih tajam. Semua orang melihatnya dan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tidak ada pemenang dalam pertempuran ini, jadi mereka harus bertarung lagi. Meski pemenangnya belum ditentukan, kakak senior Zuo Ning masih sangat kuat. Ya, dia satu-satunya yang bisa bertarung sampai menjadi jamu. Biarpun dia bertarung lagi, dia masih punya harapan besar untuk menang. Kamu lawan yang sangat bagus, ayo bertarung lagi. Alkemis berbakat dari Sekte Qintian mengepalkan tinjunya dengan kagum, tapi Zuo Ning menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Alkemis jenius dari Sekte Qintian mengerutkan kening. Apa maksudmu tidak perlu? Kamu sudah kalah. Apa maksudmu dia kalah? Omong kosong apa? Alkemis Tianjiao dari Qintian Zong marah, tetapi saat berikutnya dia melihat Zuo Ning membuka tangannya dan bola obat kecil muncul di hadapannya, ekspresinya membeku dalam sekejap. Kapan kamu mengakui? Di bawah tatapan tidak percaya dari alkemis berbakat dari Sekte Qintian, Zuo Ning tersenyum dan mengepalkan tinjunya, berkata dengan sikap pemenang. Jika tungkunya meleduk dan Anda tidak memiliki cairan apapun tetapi dia masih memilikinya, maka dialah pemenangnya. Beralih ke sutianmu, pertunjukannya penuh dengan provokasi. Dia menang, dan kamu. Anda mampu mengalahkan banyak lawan di konferensi alkimia Kekaisaran Qingchang, tapi sekarang bisakah Anda mengalahkan alkemis berbakat dari Sekte Qintian seperti dia? Sutianmu mengabaikan Zuo Ning. Menurutnya, provokasi Zuo Ning cukup membosankan baginya. Apakah kamu tidak marah sama sekali? Tao Wan dikejutkan oleh kehebatan alkimia Zuo Ning. Sutianmu masih acuh tak acuh terhadap provokasi Zuo Ning, yang tidak bisa dimengerti. Menurut pemahamannya yang biasa tentang Sutianmu, dia seharusnya bukanlah seseorang yang bisa menelan amarahnya. Apakah perlu? Kata Sutianmu ringan. Tidak perlu. Tao Wan memandang Sutianmu dengan lebih tidak mengerti. Alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian memandang Zuo Ning dengan susah payah. Dia tidak lebih baik dari orang pertama yang bertarung, tapi dia tidak menyerah sama sekali. Sebagai jenius dari Sekte Qintian, kesombongan batinnya hanya lebih besar dari kejeniusan Sekte Chaotian. Jika bukan karena rencananya, akan sangat sulit bagi mereka untuk menerima kegagalan. Tapi dia juga harus mengakui bahwa Sekte Chaotian memang memiliki beberapa talenta terbaik, dan Zuo Ning, bahkan jika ditempatkan di Sekte Qintian mereka, akan mendapat peringkat tinggi. Memikirkan hal ini, dia mengepalkan tinjunya dengan kagum pada Zuo Ning dan berbalik untuk turun. Kakak senior Zuo Ning perkasa. Adik laki-laki mendominasi. Ketika Zuo Ning jatuh, semua orang di Sekte Chaotian sangat antusias. Kamu telah mengalahkan kejeniusan dari Sekte Qintian. Kamu telah membawa kemuliaan bagi kami.
Mereka semua baru saja melihat raut wajah alkemis berbakat Qin Tianzong, dan mereka menjadi lebih bersemangat. Di tengah kekaguman semua orang, Zuoning mengangkat sudut mulutnya dan melirik Su Tianmu dari waktu ke waktu, tapi dia tidak pernah melihat reaksi yang dia inginkan di wajah Su Tianmu. Ini sangat melemahkan mood kemenangannya. Saya Chang Feng, seorang alkemis hebat kelas 5. Tolong beri saya nasihat. Seorang pemuda di Xingyi berdiri dan semua orang menjadi gempar. Kapan kakak senior Chang Feng datang? Alkemis hebat Chang Feng benar-benar telah mengambil tindakan, dia pasti akan menang. Alkemis agung Chang Feng tidak lebih lemah dari Zuoning. Dia selalu terobsesi dengan alkimia, dan mereka bahkan tidak tahu kapan dia datang. Kemenangan Zuoning dan reputasi Chang Feng di masa lalu memberi mereka kepercayaan diri. Kakak senior Chang Feng. Zuoning menangkupkan tinjunya ke arah Chang Feng, yang memandangnya dengan puas, tersenyum dan mengangguk. Zuoning, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Dia mengagumi upaya Zuoning untuk membalikkan keadaan. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini kakak senior Tian Cheng, dan itu kakak senior Yun Ruoyan. Alkemis agung Chang Feng memperkenalkan Zuoning kepada para jenius terbaik di dunia alkimia. Masing-masing dari mereka adalah sosok terkenal di dunia alkimia, bahkan di Tianjiang. Dengan mengenal orang-orang ini, masa depan Zuoning akan lebih mulus, dan kekuatan serta statusnya juga akan meningkat tanpa terlihat. Zuoning juga mengerti apa artinya mengenal orang-orang ini, dan memandang Su Tianmu dengan bangga lagi. Sekarang jarak antara kamu dan aku semakin besar, Lo. Su Tianmu memandang Zuoning dengan bingung. Apakah dia terstimulasi oleh kemah-teihan Gu Guanlin? Sekarang menjadi sangat kekanak-kanakan dan konyol. Setelah alkemis agung Chang Feng memperkenalkan Zuoning, dia menepuk bahu Zuoning dan menantang alkemis Tian Jiao dari Sekte Qintian. PSSS. Setelah banyak kerja keras, alkemis agung Chang Feng dan Zuoning bertarung sampai ramuannya meleleh. Setelah mengambil sebagian dari cairan obat, mereka memimpin dengan selisih yang besar, dan pihak lain dengan sukarela menyerah. Kemudian datanglah alkemis agung Tian Cheng. Dia juga sangat kuat dalam alkimia, tetapi dia sedikit kurang beruntung dan kalah dalam pertarungan untuk mendapatkan solusi obat terakhir. Yun Ruoyan kemudian menantang, dan dia menunjukkan kinerja yang lebih kuat. Di tengah pertempuran, dia langsung mengambil semua obat cair dan menang dalam satu gerakan. Bersama dengan Great Alkemis Chang Feng ada dua alkemis berbakat, dan keduanya meraih kemenangan. Setelah bersaing memperebutkan 6 jamu berturut-turut, hanya satu yang kalah tipis. Ini sangat meningkatkan semangat, dan wajah semua orang di Sekte Chaotian bersinar terang. Sekte kami masih memiliki beberapa talenta terbaik. Dibandingkan dengan Sekte Qintian, sekte kita tidak jauh tertinggal. Kesadaran diri di depan Qin Tianzong telah melemah. Aku, Su Tianmu, menantang kejeniusan sektemu. Melihat Su Tianmu mengepalkan tinjunya, Tao Wan menghela nafas lega dan akhirnya keluar untuk menantang. Tunggu sebentar. Melihat wajah lelah dari alkemis berbakatnya, Master King Jue Transcendental, yang jelas-jelas kelelahan karena pertempuran, mengangkat tangannya untuk berhenti. Pertarungan memperebutkan jamu berakhir di sini. Apakah dia sudah selesai? Su Tianmu mengerutkan kening dan kemudian santai. Dia tidak tertarik dengan gulungan tangan alkemis Transcendental dan terlalu malas untuk membuang waktu. Orang lain yang tidak menantang sedikit menyesal, tapi lebih santai. Terlalu sulit untuk mendapatkan gulungan tangan alkemis Transcendent. Itu berakhir dengan benar, dan tidak perlu memaksakan diri untuk naik dan disiksa. Sudah berakhir. Zuoning menimbang gulungan itu di tangannya dan memandang Su Tianmu dengan bangga. Sepertinya kamu tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan gulungan alkemis Transcendent. Dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dia banggakan dan apa yang dia dapatkan dengan kerja keras adalah sesuatu yang akan diremehkan oleh Su Tianmu. Sepertinya semua orang sangat menyesal karena pertarungan memperebutkan obat mujarab telah berakhir. Master Alkemis Transcendental King Jue memandang semua orang dan tersenyum canggung pada semua orang di Tianzong, tidak tahu harus menjawab apa. Baiklah kalau begitu, ayo terus berjuang untuk mendapatkan obat mujarab. Melanjutkan. Tidak, apa yang akan kamu lakukan setelah kamu setuju untuk mengakhirinya? Wajah semua orang di Sekte Chaotian berubah, dan masing-masing dari mereka lebih tidak setuju dibandingkan yang lain. Ketiga orang ini adalah talenta yang tidak kompeten dari sekte kita, dan mereka hanya master alkimia tingkat 6.
Tapi jangan khawatir, mereka bisa mengontrol level alkimia sesuka hati. Siapapun yang berada di level 6 ke bawah bisa menantang mereka. Semua orang melihat ke arah ketiga orang itu, dan hati mereka bergetar ketika mendengar kata-kata alkemis Transcendent King Jue, yang dapat mengontrol level alkimia sesuka hati. Hanya beberapa kata ini yang dapat menunjukkan betapa menakutkannya kemampuan alkimia ketiga orang tersebut. Alkemis berbakat yang mereka tantang sebelumnya mungkin tidak sebaik ketiganya. Jika alkemis hebat kelas 6 mengalahkan salah satu dari mereka, dia akan menerima gulungan tangan alkemis Transcendent, serta hadiah tambahan. Tantang mereka sebagai alkemis hebat kelas 6 atau lebih rendah. Jika kamu menang, kamu tidak hanya akan mendapatkan gulungan tangan alkemis Transcendent, tapi kamu juga bisa membuat permintaan. Hadiah tambahan Qin Tianzong adalah dia juga dapat mengambil inisiatif untuk mengajukan permintaan. Tapi semua orang di Sekte Chaotian hanya tergerak dan tidak berani mengambil tindakan. Bahkan orang Geblek pun dapat melihat bahwa ketiga orang ini adalah yang terkuat di antara Sekte Qin Tian. Mereka tidak ingin menantang ke-20 orang itu, apalagi ketiga orang ini. Bahkan Zuoning dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabah. Hanya Su Tianmu yang tergerak dan berani mengambil tindakan. Jika dia bisa mengajukan permintaan, dia pasti akan mendapatkan cabang abadi. Su Tianmu, tantang aku untuk memperjuangkan obat mujarab. Dia berdiri tanpa ragu-ragu, dan semua orang di Sekte Chaotian tercengang saat melihatnya. Untuk apa dia keluar? Dia bahkan tidak punya nyali untuk menantang ke-20 orang itu. Beraninya dia menantang ketiga orang ini. Menghina dirimu sendiri. Su Tianmu jelas terhenti, tapi di mata mereka dia menjadi pengecut. Zuoning melihat cahaya aneh berkedip di mata Su Tianmu, bukan sebagai pengakuan, tapi sebagai ejekan. Sepertinya dia sangat kesal sehingga dia tidak tahan lagi, jadi dia melangkah maju untuk mempermalukan dirinya sendiri. Su Tianmu, kamu membunuh adik laki-lakiku dan mempermalukan adik laki-lakiku, dan sekarang aku akhirnya bisa membalas budi kamu. Saya seorang alkemis hebat tingkat 5, tantang resep ramuan, Suanyang dan... Apa? Cibiran yang baru saja muncul di sudut mulut Zuoning membeku dalam sekejap, dan dia menatap Su Tianmu dengan rasa tidak percaya yang kuat di matanya. Seorang alkemis kelas 5 yang hebat. Berani menantang ramuan kelas 5, Suanyang dan... Zuoning berseru dalam hati, rasa tidak percaya memenuhi seluruh badannya. Levelnya lebih tinggi dari itu. Dia tidak percaya Su Tianmu bisa memiliki keterampilan alkimia yang begitu kuat. Dia ingin membantah perkataan Su Tianmu, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini, siapa yang akan membual tentang keterampilan alkimianya? Siapapun yang berani melakukan ini tidak hanya akan dipermalukan, tetapi juga akan mendorong dirinya menuju kematian. Kelas 5 yang bagus. Semua orang di Sekte Chaotian tertegun sejenak, dan kemudian memandang Su Tianmu dengan tidak percaya. Mereka semua mengira Su Tianmu hanyalah pendatang baru di dunia alkimia, dan mereka tidak menyangka bahwa keterampilan alkimia miliknya begitu maju. Apakah kamu melakukan kesalahan? Dari mana asalnya? Bahkan penatua tertinggi Dexuan sedikit ragu tentang kehidupan. Ada beberapa jenius alkimia tingkat 5 yang tidak dia kenali. Su Tianmu, kapan kamu bergabung dengan sekte ini? Hampir 3 tahun yang lalu. Su Tianmu merenung sejenak dan berkata, sudah lebih dari 2 tahun sejak dia memasuki sekte Chaotian, dan usia sebenarnya hampir 27 tahun. Saat ini, dia harus menghela nafas, waktu berlalu begitu cepat. 3 tahun. Dengan kata lain, dia sudah menjadi alkemis tingkat 5 sebelum bergabung dengan sekte tersebut. Pantas saja aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Semua orang tercengang, tetapi Zuoning bahkan lebih tidak dapat menerimanya. Sudah berapa lama sejak konferensi alkimia Kekaisaran Qingchang berakhir? Hanya dalam beberapa tahun, keterampilan alkimia Su Tianmu telah meningkat menjadi 3 tingkat. Ini tidak mungkin. Dia mampu menjadi alkemis tingkat 4 karena dia memasuki alam spiritual ruang waktu sejak awal dan berlatih keras di alam spiritual ruang waktu. Butuh waktu puluhan tahun untuk membayar segala macam biaya keterampilan alkimianya begitu banyak hanya dalam beberapa tahun. Dan melampaui dia. Tentu saja kejadian ini berdampak sangat besar pada dirinya, namun saat ini perasaannya sudah tidak penting lagi. Kamu memilih seseorang untuk ditantang, kata Master Transendensi King Jue. Dia tidak tahu tentang Su Tianmu,
Su Tianmu hanyalah seorang penantang yang akan kalah. Mereka bertiga adalah jagoan sekte ini. Tidak mungkin orang-orang dari sekte Cao Tian memenangkan 3 orang. Tolong beri saya pencerahan. Su Tianmu memilih seseorang secara acak, dan ketika dia keluar dari antrian, dia mengeluarkan bahan obat jamu Suanyang untuk diperiksa oleh pihak lain. PSSS. Setelah alkemis Tianjiao dari sekte Qintian memeriksa apakah semuanya benar, Su Tianmu melemparkan tanaman obat dan memurnikannya. Semua orang menyaksikan keduanya mulai bersaing untuk mendapatkan ramuan, dan ekspresi mereka berangsur-angsur berubah. Kamu adalah ahli alkimia tingkat 5. Kamu berani menggunakan jamu Suanyang tingkat 5 sebagai tantangan. Apakah dia memiliki keterampilan alkimia kelas 6? Baru sekarang mereka menyadari poin penting ini. Sebelumnya, mereka menantang siapa yang tidak akan menyempurnakan ramuan tingkat rendah, tetapi siapa yang telah menyempurnakannya berkali-kali, sehingga lebih mudah dikendalikan dan lebih mudah dimenangkan. Seperti Su Tianmu, tidak ada dari mereka yang berani melakukan ini. Bahkan pemurnian ramuan dengan level yang sama bergantung pada keberuntungan. Meskipun pemurnian alkimia bergantung pada keberuntungan, keberuntungan dan kepastian ramuan dengan level yang lebih rendah pasti lebih besar. Ceroboh. Itu geblek. Setiap orang memberi 2 label pada Su Tianmu, dan wajah mereka perlahan-lahan menjadi gelap. Yang terbaik adalah memiliki kepercayaan diri untuk bersikap sembrono, jika tidak, Anda akan mempermalukan sekte tersebut. Penatua tertinggi Dexuan, muridmu ini sangat berani. Alkemis Qingjue Transcendental berkata kepada penatua tertinggi Dexuan sambil tersenyum. Penatua tertinggi Dexuan tersenyum canggung, mulai merasa kesal. Tidak apa-apa bagi Su Tianmu untuk memiliki keterampilan alkimia tingkat 5 untuk menantangnya, tapi dia terlalu percaya diri. Lawannya awalnya adalah Master Alkimia kelas 6, tapi dia masih berani menantang Alkimia kelas 5, jadi dia harus menabrak tembok. Namun dia tidak pernah bisa memfitnah muridnya sendiri, jadi dia hanya bisa menahan rasa tidak nyaman di hatinya dan terus membaca. Kita harus menang. Tao Wan juga mulai memikirkannya, tapi dia terus berdoa dalam hatinya agar Su Tianmu bisa menang. Penampilan Zuoning sebagai penjahat benar-benar menjijaikan. Kamu sangat percaya diri. Alkemis Tianjiao dari sekte Qintian memandang Su Tianmu dengan senyum tipis di bibirnya, apakah itu cibiran atau ketidakpedulian? Tentu. Su Tianmu menjawab dan mempercepat pemurnian bahan obat. Setelah melihat ini, alkemis Tianjiao dari sekte Qintian segera memusatkan perhatiannya. Dia tahu bahwa serangan Su Tianmu akan segera datang. PSSS. Melihat cairan itu akan dimurnikan, kecepatan pemurnian tiba-tiba meningkat, menyelesaikan 1 jari lebih cepat dari yang diharapkan. Hal ini mengejutkan kejeniusan Qin Tianzong. Bagaimana bisa begitu cepat? Meskipun itu hanya 1 jentikan jari lebih cepat, itu juga di luar kendalinya. Melihat Su Tianmu mengambil semua cairan obat, kejeniusan Qin Tianzong segera mulai memperjuangkan cairan obat. Kecepatan pemurniannya di luar kendali, tetapi tidak sepenuhnya terlampaui, dan serangan baliknya bukanlah seorang vegetarian. Bilah jiwa mengembun dan memotong secara langsung, dan nafas panas mengalir ke wajahnya. Suhu yang sangat tinggi. Dia tidak bisa mengabaikan suhu setinggi itu, yang akan sangat mengurangi kekuatan Soul Blade. Dia tidak peduli dari mana datangnya suhu tinggi, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengambil obatnya. Jika dia kalah dari obat pertama, dia akan menjadi bahan tertawaan. Seseorang yang dapat dianggap sebagai pilar oleh Qin Tianzong pasti sangat kuat. Dia merebut kembali 30% obat dari Su Tianmu. Tidak buruk. Su Tianmu membotolkan 70% larutan obat dan memuji kejeniusan sekte Qintian. Tidak buruk. Ini lebih seperti sebuah penghinaan. Jenius dari sekte Qintian menatap Su Tianmu, matanya perlahan memerah, jangan terlalu bangga terlalu dini. Su Tianmu tersenyum dan terus memasukkan ramuan obat kedua. Bertarung dengan para jenius terbaik adalah hal yang menyenangkan, dan dia menikmatinya. Ini sebenarnya mendapatkan keuntungan. Juga, dia berinisiatif memasukkan bahan obat. Semua orang di sekte Cao Tian tercengang dan bahkan mengira mereka sedang berhalusinasi. Ketika seorang alkemis hebat kelas 5 bertarung melawan alkemis hebat kelas 6, bahkan jika lawannya telah menurunkan keterampilan alkimianya, mereka tidak berani berpikir bahwa Su Tianmu bisa mendapatkan keuntungan sejak awal. Melemparkan bahan obat untuk pemurnian telah lama menjadi hak eksklusif kejeniusan Qin Tianzong.
Orang yang telah menantang sebelumnya pada dasarnya hanya memenuhi syarat untuk memasukkan bahan obat pertama, dan hanya mereka yang memiliki keunggulan yang berhak untuk memasukkan bahan obat di masa depan. Gerakan kecil ini sudah menjelaskan keunggulan yang dimiliki Su Tianmu saat ini. Tak percaya, jantung semua orang mulai berdebar kencang. Mungkinkah ada secercah harapan untuk menang? Mereka tidak berani menyimpulkan bahwa masih ada banyak harapan. Bagaimanapun, sangat mungkin bahwa ini adalah upaya lain yang disengaja dari Sekte Qintian. Tekanan telah diberikan pada Qin Tianzong. Alkemis Transcendent King Jue sedikit mengernyit. Dia tidak pernah memerintahkan tanaman obat pertama untuk dilepaskan ke dalam air. Mereka bertiga semuanya jenius dalam arti absolut, jadi melepaskan air sama sekali tidak sejalan dengan status mereka, dan memang begitu. Tidak perlu. Benar-benar tak terkalahkan. Saya tidak berani mengambil kesimpulan, jadi saya hanya bisa tenang dan terus menonton. PSSS. 3 napas lagi. Kekalahan pertama membuat kejeniusan Qin Tianzong semakin berhati-hati, menatap cairan obat yang akan dimurnikan. Kali ini dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Tapi di saat berikutnya, dia tercengang lagi. Cairan yang jelas membutuhkan 3 tarikan napas untuk dimurnikan tiba-tiba siap. Apa yang terjadi? Jenius dari Sekte Qintian sangat terkejut hingga dia tiba-tiba terbangun saat melihat Su Tianmu mengambil semua obatnya, jadi dia harus segera mengambil obatnya. Kutu kupret. Jenius Qin Tianzong berjuang untuk mengambil obatnya, dan dia mengutuk dalam hatinya. Hanya karena langkah lambat ini, berapa banyak kekuatan jiwa yang perlu dia keluarkan, pertahanan Su Tianmu masih sangat kuat, dan suhu tinggi yang aneh terus menghalangi dan memakan dia, membuatnya mengkonsumsi lebih banyak lagi. Setelah mencoba yang terbaik, dia berhasil mendapatkan 30% obatnya. Huci-huci. Tidak buruk. Kerja bagus, kutu kupret. Jenius Qin Tianzong yang terengah-engah menatap Su Tianmu, matanya merah, dan dia hampir lari. Dia tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Melihat Su Tianmu meninggalkan ramuan obat lain untuk dimurnikan tanpa henti, Qin Tianzong Tianjiao hanya bisa menahan keinginan untuk membunuh dan terus memurnikan ramuan obat tersebut. Memiliki keuntungan lagi, masih mengeluarkan air. Semua orang di Sekte Cao Tian saling memandang dengan bingung, ada yang bingung, ada yang satu dan yang lain. Tidak bisa melakukannya lagi. Inilah yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, dan alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian berpikir demikian di dalam hatinya. Jika dia kalah untuk ketiga kalinya, itu akan benar-benar menjadi noda dalam hidupnya. Sebuah pelajaran, dan kali ini dia menjadi lebih pintar. Di akhir proses pemurnian, dia menatap cairan itu. Dia tidak akan membiarkan Su Tianmu mengambil keuntungan lagi. Tapi kemudian dia mengerutkan kening dan melihat cairan di kuali alkimia dengan mata aneh. Mengapa pemurniannya sangat lambat? Secara logika, pemurnian seharusnya sudah selesai sejak lama, tetapi berakhir terlalu lambat. Dia pasti merencanakan sesuatu lagi. Dalam hati aku tahu bahwa itu pasti karena Su Tianmu, dan inilah satu-satunya kemungkinan. Namun dia dipimpin oleh Su Tianmu dalam memurnikan bahan obat, dan sulit baginya untuk mengambil inisiatif. Jika inisiatif diambil dengan paksa, bahan obat akan dihilangkan. Meskipun dapat dimurnikan kembali, kekuatan jiwa yang dikonsumsi tidak akan terisi kembali. Tapi sekarang Su Tianmu sedang fokus pada langkah terakhir pemurnian larutan obat. Jika dia melanjutkan, pasti akan lepas kendali lagi. Kami hanya bisa mengambil risiko. Kekuatan jiwa menyerang cairan tersebut, memaksa Su Tianmu untuk memurnikan cairan tersebut, atau mengambilnya dan memurnikannya sendiri. Kekuatan jiwa dewa melesat dan segera terkena rintangan besar. Saat dia berjuang untuk menerobos rintangan, Su Tianmu mengangkat sudut mulutnya dan meningkatkan upayanya untuk memurnikan hanya dalam 2 tarikan napas, cairan itu telah dimurnikan sepenuhnya. Masalahku, ketika alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian melihat ini, dia langsung bersumpah dan bersumpah, itu keterlaluan. Dia adalah alkemis jenius terbaik dari Sekte Qintian, tetapi dia diperlakukan seperti monyet. Itu bisa ditoleransi, tapi tidak bisa ditoleransi. Aku akan bertarung denganmu. Dia masih memiliki sisa energi sebelumnya, lagi pula, masih ada ratusan bahan obat yang perlu dimurnikan, tapi kali ini dia tidak terlalu peduli. Siapa yang bisa menerima ditipu sepanjang waktu dan diperlakukan seperti monyet?
Dengan sprint penuhnya, dia akhirnya berhasil menembus semua rintangan yang dibuat oleh Su Tianmu dan merebut 50% larutan obat. Masih ada harapan. 50% dari solusi obat adalah kemenangan besar, namun dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak solusi obat. Namun, Su Tianmu tidak memberinya kesempatan ini. Dia mengambil 50% obatnya dan berhasil membotolkannya. Anda, alkemis Tian Jiao dari Sekte Qintian memasang ekspresi membeku di wajahnya dan menjadi sangat marah. Saya mencoba yang terbaik, tetapi tiba-tiba gagal ketika saya memiliki harapan yang besar. Saya tidak dapat menerimanya, dan tidak mungkin untuk menerimanya. Penjahat tercela, apakah kamu berani melawanku secara langsung? Menghadapi teguran marah dari alkemis Tian Jiao dari Sekte Qintian, ekspresi Su Tianmu tetap tidak berubah. Apakah aku tidak melawanmu secara langsung? Kalah adalah kekalahan, kemenangan adalah kemenangan, bagaimana kamu bisa jahat? Sebaliknya, Anda sangat marah hingga tidak sanggup rugi hanya dengan 3 bahan obat. Wajah alkemis Tian Jiao dari Qintian Zong berubah menjadi biru dan ungu, dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun atau membantah. Semua orang di Sekte Cao Tian benar-benar tercengang. Tidak ada pengulangan, tetapi situasi yang seimbang masih mengejutkan. Dan tampaknya alkemis Tian Jiao dari Sekte Qintian masih menderita kerugian besar setelah mengambil setengah dari cairan obat. Ini sangat kuat, kata Tao Wan kosong. Dia tahu Su Tianmu kuat, tapi dia tidak menyangka dia begitu kuat. Bahkan alkemis hebat kelas 6 pun menderita kerugian sebesar itu. Dia yakin bahwa alkemis berbakat dari Sekte Qintian pasti tidak akan melepaskan diri. Zuoning menatap Su Tianmu, mengertakkan gigi dan terlihat sangat galak. Dia tidak dapat memahami bahwa keterampilan alkimia Su Tianmu lebih unggul darinya, dan dia masih bisa menjadi begitu kuat. Mengapa seorang kultivator pedang harus melampaui dia? 5 alkemis agung Changfeng memandang Su Tianmu dengan tatapan aneh di mata mereka. Mereka tampaknya lebih kuat dari Zuoning. Datang lagi. Di bawah raungan alkemis berbakat dari Sekte Qintian, Su Tianmu melemparkan bahan obat keempat ke dalam kuali alkimia. Tenang. Wajah alkemis King Jue terlihat sedikit jelek. Melihat alkemis Tian Jiao gelisah, dia mengirim pesan untuk mengingatkannya. Hal yang paling tabu dalam alkimia adalah keadaan pikiran yang tidak stabil. Jika terus seperti ini, Anda pasti kalah. Master alkimia Transcendent King Jue, muridku ini tidak terlalu bersemangat, jadi dia hanya menggunakan trik-trik kecil. Dia benar-benar malu melihat orang lain. Master jamu Transcendental King Jue memandang penatua tertinggi Dexuan yang tidak bisa berhenti tersenyum, dan wajahnya menjadi gelap. Kalau begitu, jangan tertawa, mulut lamamu hampir tertawa terbahak-bahak. Ini semua tentang menggunakan trik-trik kecil untuk mendapatkan keuntungan. Ini jelas merupakan tanda kebanggaan baginya. Penatua tertinggi Dexuan, sekte Anda penuh dengan orang-orang jenius. Pertukaran alkimia ini telah memberi kita banyak hal. Saya acungkan jempol dulu, dan Anda akan tahu apa artinya sengsara saat kalah. Penatua Taisang Dexuan secara alami memahami niat guru King Jue, tetapi dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Keuntungan yang dia miliki sekarang memiliki arti yang berbeda dari keuntungan yang dia miliki dalam pertempuran sebelumnya untuk mendapatkan obat mujarab. Itu akan memalukan. Ada cahaya. Saat ini, meski Su Tianmu kalah, itu tidak akan terlalu tragis. Anda. Segera setelah bahan obat keempat disempurnakan, wajah alkemis berbakat dari Sekte Qintian berubah dengan liar. Ekspresi Master Alkemis Transcendental King Jue belum membaik, dan menjadi lebih buruk lagi setelah melihat situasinya. Kenapa kamu begitu terkejut? Anda tidak memiliki keuntungan pada awalnya, tetapi Anda masih begitu ceroboh. Bukankah itu karena itu tidak cukup untuk mempermalukan sekte tersebut? Alkemis Transcendental King Jue, dia. Alkemis Tian Jiao dari Sekte Qintian memandang Alkemis Transcendental King Jue dengan kaget, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah kamu ingin aku menunggumu? Su Tianmu terus menyempurnakan bahan obat dan berbicara dengan tenang. Saya tidak ingin dikatakan lemah dalam kemenangan. Kemenangan tanpa kekerasan. Alkemis Tian Jiao dari Sekte Qintian kembali menatap Su Tianmu, dan Wu Ming menjadi sangat marah. Saya khawatir Anda tidak akan menang dengan kekerasan. Menang melawanmu berarti menang tanpa paksaan. Semua orang bingung ketika mendengar ini. Apa maksudnya ini? Tuan Alkimia Transcendent King Jue,
apakah kejeniusan sekte Anda akan berhenti berkelahi? Penatua tertinggi Dexuan bertanya dengan ragu, dengan sedikit bercanda. Wajah alkemis Transcendent King Jue berubah menjadi sangat jelek, dan kemarahan di matanya akan meleduk saat dia menatap alkemis berbakat itu. Suatu hal yang memalukan. Apa yang terjadi padamu? Guru Tianjiao menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan dia tampak cemberut dan tidak tahu bagaimana cara berbicara. Alkemis Transcendent King Jue, dia bahkan tidak bisa memadatkan jiwanya. Tidak peduli dia menang atau kalah, dia akan kehilangan muka. Apa? Wajah alkemis Transcendental Master King Jue berubah drastis, dan ketika dia melihat ke arah Su Tianmu, dia tidak bisa menahan rasa ngeri di matanya. Dia benar-benar bertarung setara dengan alkemis hebat kelas 6 yang memiliki jiwa dewa hanya dengan menggunakan kekuatan jiwanya. Terlepas dari atas atau bawah, jelas dia mencoba menaruh uang di wajahnya. Tentu. Melihat guru transendensi King Jue yang tampak tidak percaya, guru Tianjiao pasti mengangguk. Tidak mungkin dia salah mengartikannya. Dia tidak pernah mempedulikannya sebelumnya, kalau tidak, dia tidak akan bereaksi sebesar itu. Master Jamu Transcendental King Jue menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat mengetahui konsekuensi dari Su Tianmu yang hanya memiliki kekuatan jiwa. Jika mereka kalah di sini, niscaya akan menjadi aib di antara aib. Jika dia menang, itu akan lebih serius daripada menang tanpa paksaan. Dia tidak akan malu mengatakan bahwa dia menang. Dan dengan situasi saat ini, mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali, dan mereka akan menjadi bahan tertawaan jika menang. Penuh kebencian. Segalanya sepertinya menemui jalan buntu, wajah Master Alkemis Transcendental King Jue menjadi hitam. Haruskah kita berhenti bertengkar di sini? Jika demikian, kita sekarang akan menjadi bahan tertawaan. Penatua tertinggi Dexuan, kamu sangat pintar. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain menyerang penatua tertinggi Dexuan. Melihat Master Alkemis Transcendental King Jue yang diam-diam sedang menguji, penatua tertinggi Dexuan bingung. Sungguh metode yang cerdas, metode apa yang dia gunakan? Tuan Alkemis Transcendental King Jue, apa maksudmu dengan ini? Masih berpura-pura padanya. Menarik. Kemarahan meluap dalam alkimia Transcendent Guru King Jue, dan dia sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Mengirim seseorang yang bahkan tidak punya jiwa untuk bertarung, kami dengan tulus berkomunikasi denganmu tentang alkimia, tapi hasilnya mempermalukan kami seperti ini. Penatua tertinggi Dexuan bahkan lebih bingung. Mengapa dia mempermalukanmu? Tunggu, bahkan tidak ada satu jiwa pun. Beralih untuk melihat Su Tianmu dengan heran, dia bahkan tidak berada di alam spiritual. Seorang alkemis kelas 5 yang bahkan belum memadatkan jiwanya sangatlah langka. Dan ini cukup membuktikan betapa menakutkannya bakat Su Tianmu. Tapi jelas, bukan ini yang dikejar oleh Sekte Qintian. Setelah berubah pikiran, penatua tertinggi Dexuan memahami alasan mengapa Master Alkemis Transcendental King Jue marah. Sekarang agak merepotkan. Su Tianmu, yang bahkan belum memadatkan jiwanya, menekan alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian. Dia pasti membuat marah Sekte Qintian. Namun dia segera menyadari, mengapa harus repot-repot memikirkan hal ini. Bukankah ini hal yang bagus? Awan gelap menghilang, dan senyuman dengan cepat muncul di wajah penatua tertinggi Dexuan. Master Alkimia Transcendent King Jue, mohon maafkan saya karena tidak menyadari bahwa ada orang berbakat di sekte ini dan saya bahkan tidak mengetahuinya sebelumnya. Master Alkemis Transcendent King Jue mensibir ketika mendengar ini. Aku sudah merepotkanmu, jadi ayo kita berhenti bertengkar. Mendengar ini, Master Alkemis Transcendental King Jue hampir mengutuk. Orang tua, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Jika mereka berhenti berkelahi, bukankah mereka akan kehilangan muka? Oke, begitulah caramu bermain, jadi jangan salahkan dia. Hanya kemenangan yang diperbolehkan, tidak ada kekalahan yang diperbolehkan. Kamu harus menang dengan indah, jika kamu tidak bisa melakukannya. Cahaya dingin melintas di mata guru King Jue, dan dia menyadari konsekuensinya sendiri. Master Tianjiao hanya bisa menganggukkan kepalanya, merasakan banyak tekanan. Dia memiliki sedikit harapan untuk mengalahkan Su Tianmu, apalagi menang dengan indah. Namun ketika dia melihat bahan obat telah dimurnikan, dia segera berhenti merawat dan mengambil larutan obat tersebut. Datang. Melihat Su Tianmu dengan mudah mengambil 80% larutan obat, dia hanya bisa gigit jari dan merebutnya seperti orang gile.
Dengan usahanya yang putus asa, dia mendapatkan kembali 20% dari obat cair tersebut, sehingga totalnya menjadi 40%, yang semakin mempersempit kesenjangan. Tapi ini baru permulaan. Masih ada ratusan bahan obat yang harus direbut. Cepat atau lambat, kekuatan jiwa tidak akan mampu bertahan. Jika kamu tidak bisa bertahan, itu tidak masalah. Jantungku berdetak kencang, lagi pula aku tidak bisa bertahan sampai akhir, jadi sebaiknya aku mencoba yang terbaik untuk menggunakan beberapa cairan berikutnya untuk mengakhiri pertempuran sepenuhnya. PSSS. Menatap pemurnian bahan obat kelima, setelah pemurnian selesai, jiwa bergegas menuju Sutianmu seperti gelombang laut. Terburu-buru, Sutianmu mengangkat alisnya sedikit, segera beralih ke pertahanan, dan menggunakan api langit dan bumi untuk meningkatkan suhu dan meningkatkan intensitas intersepsi. Namun, betapapun kuatnya pertahanannya, ia tidak dapat menahan upaya putus asa lawan, dan 70% dari cairan obat kelima direnggut oleh lawan. Melihat 30% obat cair di dalam botol, Sutianmu masih memiliki senyum puas di bibirnya, masih puas dengan kekuatan pertahanannya. Alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian di seberangnya memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan dia terus mengutuk dalam pikirannya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengambil semua obat, tetapi dia masih tidak bisa mengakhiri pertempuran. Kekuatan spiritual yang habis membuatnya mengerti bahwa dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Jika dia tidak bisa memberitahu pemenangnya, dia akan menyeret dirinya sendiri ke dalam kekalahan. Apa yang kamu lakukan? Melihat dia hanya mengambil 70% obatnya, Master Qingjue Transendensi merasa sangat tidak puas dan berteriak dengan marah melalui suaranya. Mengapa Anda tidak segera mengakhiri pertempuran dan menunggu kalah dan merasa malu? Tekanan pada Tianjiao alkemis semakin meningkat. Dia telah mencoba yang terbaik. Apa lagi yang bisa dilakukan, kecuali melonggarkan keterampilan alkimia ke tingkat ke-6. Tetapi jika dia melakukan ini, itu sama saja dengan mengakui kekalahan dan dia akan tetap dipakukan pada tiang rasa malu. PSSS. Saat dia menatap bahan obat ke-6 untuk dimurnikan, ekspresinya berangsur-angsur menjadi ganias. Melihat perubahan ekspresinya, Sutianmu tahu bahwa dia akan bertarung mati-matian, dan segera bersiap untuk pertahanan yang lebih ketat. Dia tidak bisa menghabiskan kekuatan jiwanya terlalu serius, dia masih harus bertarung untuk kedua kalinya. Membuka. Setelah cairan dimurnikan, alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian meraung di dalam hatinya, dan dengan ekspresi gile di wajahnya, dia mengumpulkan pedang jiwa dan memotong ke arah Sutianmu. Dia takut mempertaruhkan nyawanya, belum lagi kekuatan jiwa Sutianmu sudah setingkat lebih rendah dari jiwa dewa. Dia dibelah bahkan tanpa bertahan sejenak, dan dia menyaksikan tanpa daya sebagai 90% obatnya dibawa pergi. Sedikit keengganan muncul di mata alkemis berbakat Qin Tianzong, tapi dia cukup puas dengan hasilnya. Sutianmu hanya mendapat 10% obatnya, dan dia tidak bisa diubah menjadi jamu sama sekali. 90% hingga 1%, keuntungannya ada pada saya. Masih terlalu dini untuk berbahagia. Sekarang giliranku. Alkemis berbakat dari Sekte Qintian mengangkat kepalanya karena terkejut, dan pupil matanya menyusut ketika dia melihat Sutianmu dengan ekspresi santai di wajahnya. Dia tidak makan banyak. Melihat Sutianmu memadatkan pedang jiwa untuk membunyi, pupil matanya menyusut menjadi bentuk jarum. Baru pada saat inilah dia menyadari satu hal penting, yaitu, Sutianmu tidak pernah mengumpulkan pedang jiwa untuk menyerang. Pedang tidak takut terhunus, tapi takut tidak terhunus dari awal sampai akhir. Anda akan melihat darah saat Anda mengeluarkan sarungnya. Bahkan jika Sutianmu hanyalah pedang jiwa, itu memberikan tekanan besar padanya saat ini. Jangan takut, jika kamu bisa memblokirnya, aku pasti bisa memblokirnya. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri di dalam hatinya dan buru-buru mengubah serangannya menjadi pertahanan. Selama dia memblokir gelombang serangan ini, dia akan memenangkan sebagian besarnya. Bila jiwa memotong jiwanya tanpa gerakan apapun dan tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Dia langsung menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia terlalu gugup. Setelah selamat dari gelombang serangan ini, keuntungan sudah ada di pihaknya. Tapi sebelum dia bisa rileks, pedang jiwa terus membunyinya. Bagaimana? Melihat pedang jiwa menuju ke arah obat cair, alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian sangat terkejut hingga wajahnya berubah dengan liar.
Jika dia bisa memblokirnya sekali, bisakah dia memblokirnya untuk kedua kalinya? Dia tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, jadi dia hanya bisa terus membela dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa jiwanya tidak akan pernah bisa mengancam jiwa. Tapi kali ini dia salah, sangat salah. Bila jiwa menyerang, dan pertahanan jiwanya runtuh di tempat ini, alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian sangat terkejut hingga matanya membelalak ngeri. Ini tidak mungkin. Bagaimana jiwa ilahi bisa rentan terhadap jiwa? Ini adalah aturan besi, terbukti dengan kegagalan serangan pertama. Namun apa yang terjadi dengan serangan kedua ini? Dia tidak bisa memahaminya, dan tidak ada yang bisa memahaminya juga. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat obatnya diambil. Tidak, aku tidak boleh kalah. Dia menggeram dengan ganias, berusaha mati-matian untuk mengambil obatnya. Namun karena konsumsinya yang besar, ia ditakdirkan tidak bisa memperoleh keuntungan besar seperti sebelumnya, dan hanya berhasil meraup 20% obat cair tersebut. 80%. Kenapa tiba-tiba berbalik? Melihat Su Tianmu membotolkan 80% obatnya, semua orang di Sekte Cao Tian tercengang. Mereka semua melihat bahwa alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian sedang mencoba yang terbaik. Menurut pemikiran normal, Su Tianmu tidak dapat memperoleh keuntungan. Namun hasilnya mengejutkan mereka. Jiwanya benar-benar dapat mengalahkan pertahanan kejeniusan Qin Tianzong. Tidak, dia bukan roh, tapi jiwa. Mereka yang melihat dengan cermat segera menemukan sesuatu yang mengejutkan, dan berteriak, menakuti semua orang. Dia, sepertinya benar-benar gagal mengumpulkan jiwanya. Jangan bertingkah seperti itu benar. Dia sebenarnya telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian sampai sekarang. Masih berjuang sejauh ini. Kenapa dia bahkan belum menerobos ke alam spiritual? Alkemis hebat kelas 5 yang bahkan belum memadatkan jiwanya sudah mencengangkan, tapi sekarang bukan itu intinya, fokusnya masih pada jiwa yang melawan jiwa. Tidak heran dia bereaksi seperti itu sebelumnya. Su Tianmu mendapatkan kembali keuntungannya. Jika Qin Tianzong kalah, itu benar-benar akan menjadi lelucon. Meskipun saya tidak mengerti bagaimana dia melakukannya, jika dia menang, alangkah baiknya jika hanya memikirkannya. Memikirkan hal semacam ini saja sudah membuatku merasa bahagia, dan semua orang di Sekte Cao Tian menantikannya. Zuoning memandang Su Tianmu dengan ekspresi yang lebih ganias. Dialah yang paling tidak ingin Su Tianmu menang. Semakin kuat Su Tianmu, semakin besar pukulan yang akan menimpanya, dan akan semakin sulit baginya untuk membalaskan dendam adik juniornya. 5 alkemis agung Chang Feng bahkan lebih terkejut lagi. Mereka salah melihat bahwa Su Tianmu jauh lebih kuat dari Zuoning. Dibandingkan dengan mereka, saya khawatir jumlahnya jauh lebih tinggi. Tao Wan memandang Su Tianmu dengan ekspresi yang rumit. Dia selalu tahu bahwa Su Tianmu menciptakan keajaiban, dan dia tentu berharap Su Tianmu dapat menciptakan keajaiban kali ini. Tapi dia tidak memikirkan fakta bahwa Su Tianmu bahkan tidak bisa memadatkan jiwanya sebelumnya. Sekarang dia memikirkannya, dia bisa melihat betapa berisikonya hal ini. Jiwa versus jiwa, jika tidak hati-hati, Anda akan hancur. Untungnya, Su Tianmu menciptakan keajaiban lain. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia akan menyalahkan dirinya sendiri sampai mati. Hus. Alkemis berbakat dari Sekte Qintian menatap Su Tianmu dengan terengah-engah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia kelelahan. Melihat Su Tianmu memasukkan tanaman obat lain, dia hanya bisa memurnikan bahan obatnya. Selama proses pemurnian, dia menjadi lebih sadar betapa seriusnya konsumsinya. Setelah bahan obat dimurnikan, dia pasti tidak akan bisa mengambilnya. Setelah berubah pikiran, saya berhenti memperbaikinya. Biarkan Su Tianmu memperbaikinya sendiri, dia hanya akan menunggu untuk memperbaikinya dan mengambilnya. Kenapa dia tidak ikut serta dalam pemurnian? Segera, diketahui bahwa dia tidak memurnikan, dan setelah semua orang tertegun beberapa saat, kemarahan memenuhi mata mereka. Dia ingin memetik hasilnya. Betapa tak tahu malunya. Jika kamu tidak ingin bertarung demi ramuan, jangan bertarung. Tidak ada salahnya mengakui kekalahan, tapi melakukan itu hanya menjijaikan. Apakah ini kebajikan yang dimiliki orang-orang dari Sekte Qintian? Semua orang di Sekte Cao Tian dihina, dan orang-orang di Sekte Qintian terlihat sangat jelek ketika mendengarnya. Sungguh tercela menunggu panen.
Wajah Master Alkemis Transcendental Qingjue juga tidak terlihat bagus, tapi segera menjadi normal. Ini memang merepotkan, tapi ini lebih baik daripada sekadar mengakui kekalahan atau meningkatkan kemampuan alkimia Anda. Ini adalah yang terbaik dari yang terburuk. Semua orang di Sekte Chaotian sedang menunggu tanggapan alkimia Transcendental Guru Qingjue. Melihat sikapnya yang menutup mata dan tidak mendengarkan, mereka merasa lebih marah dan kecewa. Semua orang di Sekte Qintian bukanlah orang baik. Tuan Dexuan, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Mereka tidak punya pilihan selain meminta penatua tertinggi Dexuan untuk membuat notaris. Mereka tidak bisa membiarkan Qin Tianzong tetap tidak tahu malu. Penatua tertinggi Dexuan tidak bisa mengecewakan kelompok jenius paling menonjol di sekte tersebut, apalagi membiarkan juniornya merasa kecewa, apalagi dia tidak tahan dengan hal semacam ini. Alkemis Transcendent Qingjue, berjuang untuk obat mujarab, kamu tidak bisa melakukan itu, kan? Dia cukup sopan dalam perkataannya, dan tidak bisa dan tidak ingin memutuskan hubungan secara langsung. Master Alkemis Transcendent Qingjue meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah ada aturan untuk bersaing memperebutkan alkimia? Apakah dia pernah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak bisa melakukan ini? Kemarahan muncul di mata penatua tertinggi Dexuan. Untuk memperjuangkan ramuan itu, kita harus menyempurnakannya bersama dan bersaing secara adil. Anda, sang alkemis yang agung dan transenden, tidak tahu malu, bukan? Tuan Alkimia Transcendent Qingjue, apakah terlalu tidak etis bagi kejeniusan sekte mulia Anda untuk melakukan ini? Penatua Taisang Dexuan, jika Anda tidak yakin, Anda dapat meminta murid-murid Anda untuk berhenti berkelahi. Penatua tertinggi Dexuan sangat marah sehingga dia bahkan meminta mereka untuk berhenti berkelahi dan melupakan melakukan kejahatan. Dia masih sangat percaya diri. Murid Su, cobalah saja dan kamu pasti akan menang. Tidak mungkin bermain nakal dengan Qin Tianzong. Dia hanya bisa berharap Su Tianmu akan menang dan menamparkan wajah Qin Tianzong dengan keras. Su Tianmu mengangguk sedikit. Penatua Dexuan berkata dia akan menang apapun yang terjadi. Alkemis jenius dari Sekte Qintian memainkan trik ini dengannya. Tidak hanya tidak berguna, tapi dia juga menyerahkan kemenangannya. PSSS. Alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian memperhatikan Su Tianmu menyempurnakan bahan obat. Bahkan jika dia tidak berpartisipasi, dia tidak akan terlalu santai. Dia telah mempelajari beberapa pelajaran sebelumnya. Su Tianmu telah berulang kali menipunya untuk mengontrol kecepatan pemurnian bahan obat. Ini hampir selesai. Ketika pemurnian berakhir, dia mencurahkan kekuatan jiwanya dan bersiap untuk merebutnya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Su Tianmu, tapi dia cukup berhati-hati, tapi kekalahan sudah diputuskan, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia. Melihat Su Tianmu mempercepat pemurnian, tatapan tajam melintas di mata alkemis berbakat dari Sekte Qintian di seberangnya. Benar saja, Anda mencoba trik ini lagi dengannya. Apakah Anda benar-benar ingin mencoba trik ini dan memakannya di seluruh dunia? Tidak ada pintu. Kemarilah. Aktifkan Soul Blade dan ambil obatnya. Kali ini, Su Tianmu tidak memilih bertahan, melainkan mengambil inisiatif menyerang. Melihat Su Tianmu membunyi pedang jiwa, alkemis Tianjiao Qin Tianzong tertawa karena marah. Akankah dia bertarung langsung dengannya? Apakah Anda memiliki kualifikasi ini? Dia tidak akan memberinya kesempatan kedua seperti terakhir kali. Menggigit. Bila jiwa berjuang keras dan akhirnya menghasilkan sedikit gerakan. Di bawah tatapan percaya diri dari alkemis berbakat Qin Tianzong, bila jiwanya terlipat dan terpelintir seolah-olah menabrak pelat besi. Potensi keruntuhan telah terungkap, dan hasilnya pasti buruk. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Alkemis berbakat dari Sekte Qintian terkejut. Ini adalah serangan pertamanya. Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Kutu kupret, aku akan melawanmu. Melihat bahwa dia akan gagal, alkemis berbakat dari Sekte Qintian menjadi benar-benar gile dan terpaksa menggunakan taktik yang melemahkan. Teknik penghancuran jiwa. Alkemis jenius dari Sekte Qintian melancarkan serangan lagi ke Su Tianmu dengan ekspresi kegilean di wajahnya. Keterampilan tempur jiwa ilahi, teknik pemutusan jiwa. Teknik pertarungan jiwa ilahi sama dengan teknik pertarungan jiwa. Teknik tersebut sangat kuat dan sangat kontraproduktif. Dia tidak akan pernah menggunakannya sampai saat-saat terakhir. Tapi dia sangat ingin menang, cobalah yang terbaik. Pengadilan Kemah Teihan.
Mata Sutianmu meleduk dengan niat membunuh, dan menggunakan keterampilan bertarung jiwa selama pertarungan memperebutkan jamu sama dengan mempertaruhkan nyawa seseorang. Menggunakan jiwa untuk melancarkan serangan keterampilan tempur dapat menyebabkan jiwa terkuras habis, atau paling buruk menghilang. Ini jelas ditujukan pada nyawanya. Kode fantasi Guanghua. Pihak lain telah mengaktifkan keterampilan pertarungan jiwa, jadi Sutianmu secara alami tidak sopan dan langsung menggunakan keterampilan pertarungan jiwa. Jiwa ilahi memiliki keunggulan alami dibandingkan jiwa, tetapi keterampilan tempur jiwa yang kuat dapat menutupi kesenjangan ini. Sekte di dunia kecil ini, bahkan sekte terkuat sekalipun, tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan tempur jiwa dewa yang dimiliki oleh dewa ilahi. Keterampilan pertarungan jiwanya berasal dari Lord Skyfire. Pengadilan Kemah Teihan. Alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian hampir tertawa saat melihat Sutianmu melancarkan serangan padanya. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Sutianmu memiliki kepercayaan diri untuk melancarkan serangan keterampilan pertarungan jiwa padanya. Tuan Alkemis Transcendental King Jue, ini melanggar aturan. Berhenti. Penatua tertinggi Dexuan menemukan bahwa Alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian menggunakan keterampilan tempur jiwa ilahi, dan dia segera berdiri dan menentangnya dengan keras. Bukankah dia juga menggunakan keterampilan pertarungan jiwa? Alkemis King Jue Transcendence berdiri dengan tenang, tidak peduli sama sekali tentang hidup atau mati Sutianmu. Memang memalukan menggunakan keterampilan pertarungan jiwa, tetapi tidak ada kata mundur saat Anda menarik busur. Itu bagus untuk menghilangkan rasa malu. Penatua tertinggi Dexuan hampir marah mendengar kata-kata ini. Apakah keterampilan tempur jiwa ilahi dan keterampilan tempur jiwa merupakan konsep yang sama? Ini adalah pembantaian sepihak. Namun, dia tidak peduli untuk marah. Sekarang bukan waktunya berdebat dengan Master Alkemis Transcendental King Jue, jadi dia menghentikannya. Tuan Dexuan, apa yang ingin Anda lakukan? Begitu dia mengambil tindakan, dia dihentikan oleh Master Alkemis Transcendental King Jue. Kamu, Penatua tertinggi Dexuan sangat marah dan menatap Master Alkemis Transcendental King Jue, matanya merah. Hanya karena Sutianmu terlalu luar biasa, jika dia ingin menang melawan muridmu, dia harus mati. Apakah kamu ingin membunuhku, Zhong Tianjiao? Sebelum dia bisa membuka mulutnya, Master Alkemis Transcendental King Jue bergerak. Orang jahat itu mengeluh terlebih dahulu dan kemudian membalasnya. Kata-kata ini membuat Penatua tertinggi Dexuan langsung membunuh. Dia sudah tua dan telah menyingkirkan pedangnya, tetapi itu tidak berarti pedangnya tidak lagi tajam. Ketika dia masih muda, emosinya tidak jauh lebih baik. Kamu ingin membunuhku? Merasakan niat membunuh dari Penatua tertinggi Dexuan, mata Guru King Jue segera memancarkan cahaya dingin, tetapi dia harus memikirkan dengan jernih konsekuensinya. Penatua tertinggi Dexuan segera menjadi tenang setelah mendengar ini. Dia tidak dapat berkonflik dengan Sekte Qintian, jika tidak, dia akan menderita perang sekte. Sebelum dia bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya, dia mendengar jeritan dan hatinya langsung menjadi dingin. Sudah berakhir, pertarungan sudah berakhir. Jiwa versus jiwa, hasilnya bisa dibayangkan. Sekte Qintian. Penatua tertinggi Dexuan patah hati dan marah, menatap Guru King Jue, matanya dipenuhi amarah dan kebencian. Seorang jenius top yang akhirnya ditemukan telah hilang. Ini adalah kerugian bagi seluruh sekte, penderitaan bagi sekte tersebut. Master Alkemis Transcendental King Jue tersenyum dan memecahkan masalahnya. Mungkin ini kesalahannya sejak awal, tapi kini dia hanya bisa memilih untuk terus melakukan kesalahan. Apa-apaan? Kutu kupret, sial, sial. Mendengar seruan semua orang, dia berbalik dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Saya melihat Sutianmu mengemas larutan obat tanpa insiden. Bagus. Bagaimana bisa baik-baik saja? Mata King Jue Transcendent Alkemis hampir keluar dari kepalanya. Adegan ini terlalu eksplosif baginya. Bukankah seharusnya jiwanya rusak parah, atau bahkan berubah menjadi zombie berjalan? Namun segera, dia menemukan bahwa orang yang paling harus diberi perhatian bukanlah Sutianmu, melainkan murid-muridnya. Dalam pertarungan perebutan jiwa pasti ada korban jiwa. Jika Sutianmu baik-baik saja, berarti ada yang tidak beres di pihaknya. Tidak mungkin kedua belah pihak tiba-tiba berhenti berkelahi dan muridnya berhenti minum obat, bukan?
Mengalihkan pandangannya ke muridnya, dia melihatnya duduk bersila di depan kuali alkimia tanpa bergerak. Tidak ada api di bawah kuali alkimia, tapi dia sudah menyerah untuk memurnikannya sebelumnya. Namun tidak terlihat seperti ini dari depan ia terlihat menderita demensia, matanya kusam, mulutnya tidak bisa ditutup, dan air liurnya perlahan turun dari sudut mulutnya. Dia terlihat seperti zombie. Tepat ketika alkemis Transcendent King Jue terbang untuk melihat wajahnya, dia langsung jatuh. Melihat pemandangan ini, hati alkemis Transcendent King Jue langsung menjadi dingin. Dalam keadaan apa seorang alkemis hebat kelas 6 akan jatuh? Tanpa memikirkannya, jiwanya akan hancur dan dia akan menjadi mayat berjalan. Melihat tatapan gile itu lagi, aku semakin yakin. Master Alkemis Transcendental King Jue menarik napas dalam-dalam dengan rasa sakit hati yang luar biasa, lalu tiba-tiba menoleh untuk melihat Su Tianmu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi ganias. Bagaimana bisa? Katakan padanya bagaimana ini bisa terjadi. Merasakan niat membunuh dari Master Alkemis Transcendental King Jue, Penatua tertinggi Dexuan menunjukkan sosoknya dan segera tiba di depan Su Tianmu. Menatap alkemis Tianjiao dari Sekte Qintian yang jatuh ke tanah, Penatua tertinggi Dexuan mencoba yang terbaik untuk menekan gejolak di hatinya, tetapi pipinya tidak bisa menahan kedutan. Tuan Alkimia Transcendental King Jue, inilah yang akan kamu dapatkan jika kamu menggunakan keterampilan pertarungan jiwa untuk bertarung. Mohon maafkan saya dan harap tenang. Bela sungkawa, tenang, candaan. Alkimia Transcendent Guru King Jue tampak ganias, dan niat membunuhnya tidak disamarkan. Master Alkimia Transcendent King Jue, murid sekte andalah yang pertama kali menggunakan teknik pertarungan jiwa dewa. Dia sepenuhnya harus disalahkan atas tujuan ini. Penatua Taisang Dexuan berkata dengan suara yang dalam kemarahan Sekte Qintian dan hanya bisa menghadapinya sekarang. Bahkan jika Sekte Qintian jauh lebih kuat daripada sekte mereka, jika mereka benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap Sekte Qintian, mereka masih harus membayar harga yang mahal. Selain itu, Sekte Qintian tidak dapat dengan mudah melancarkan perang sekte, belum lagi mereka sepenuhnya dibenarkan dalam masalah ini. Tapi kata-katanya hanya menambah bahan bakar ke dalam api dan membuat Master Alkemis Transcendental King Jue semakin marah. Apakah ini memprovokasi dia? Alkemis Transcendent King Jue. Sebuah transmisi suara mencapai telinganya, menyebabkan Master Alkemis Transcendental King Jue menahan amarahnya. Dia menoleh untuk melihat orang-orang di pavilion dan mengambil napas dalam-dalam untuk menekan amarahnya. Dia memenangkan pertarungan memperebutkan jamu ini. Mendengarkan Alkimia Transcendent Guru King Jue mengumumkan berita itu dengan tenang, keraguan muncul di mata Penatua tertinggi Dexuan. Ini tidak sederhana, tetapi juga sangat konsisten dengan identitas seorang alkemis transcendent. Dengan status dan kekuatannya saat ini, dia belum pernah melihat badai besar, dan secara alami dia sangat pandai menekan emosi. Tentu saja, sudah pasti bahwa Qin Tianzong akan benar-benar tersinggung hari ini. Master Alkemis Transcendental King Jue berbalik dan terbang kembali ke pavilion. Dia menarik tangannya ke dalam lengan bajunya dan menahan gemetar. Tapi dia harus memahami satu kebenaran. Mereka tidak dibenarkan dalam hal ini. Alkemis jenius benar-benar punya cara untuk bunuh diri. Jika masalah terus berlanjut, itu hanya akan menjadi skandal yang lebih besar. Dan dia memimpin tim untuk melakukan pertukaran alkimia, dan seorang alkemis jenius top berubah menjadi mayat berjalan. Dia sudah bertanggung jawab. Jika masalah terus berlanjut, sekte tersebut tidak akan membiarkannya pergi. Tuan Alkimia Transcendent King Jue, karena saya menang, inilah waktunya untuk memenuhi janji saya, bukan? Setelah mendengar kata-kata Su Tianmu, kemarahan Guru King Jue yang akhirnya dia tekan langsung tersulut. Anda masih berani meminta hadiah darinya? Alkemis Transcendent King Jue langsung marah mendengar kata-kata Su Tianmu. Orang-orang di pavilion buru-buru mengirim pesan untuk membujuknya, dan dia menjadi tenang kembali. Jika mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan secara pribadi, maka pertukaran alkimia ini tidak akan dapat dilanjutkan, dan mereka akan kembali ke sekte dengan membawa rasa malu. Masalah ini juga akan bergejolak dan meluas, yang akan menyebabkan kerusakan besar pada kredibilitas seluruh sekte. Mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri, dia berbalik dan melemparkan buku pegangan dari seorang alkemis transcendent kepada Su Tianmu. Su Tianmu mengambil gulungan itu, menimbangnya dan bertanya, bolehkah saya mengambil ini dan menukarnya dengan yang lain?
Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang dan memandang Su Tianmu dengan bingung. Kamu bahkan tidak menginginkan gulungan tangan sang alkemis transenden. Itu adalah hasil kerja keras seumur hidup dari sang alkemis transenden. Dia tidak menginginkan semua ini, dia menginginkan apapun yang dia inginkan. Banyak alkemis jenius yang tidak dapat memahaminya. Bahkan alkemis transenden King Jue tidak dapat memahaminya. Bahkan mereka membutuhkan gulungan tangan dari alkemis transenden. Su Tianmu hanyalah seorang alkemis hebat kelas 5, mengapa dia tidak menginginkannya? Apakah kamu sudah begitu sombong? Tao Wan tidak dapat memahaminya pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat dia dapat menerimanya. Itu telah diwarisi oleh Raja Ilahi, dan tidak diperlukan gulungan tangan alkemis transenden untuk sesuatu yang mempunyai arti praktis. Wajah guru King Jue berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Meskipun dia tidak tahu mengapa Su Tianmu bahkan tidak menginginkan gulungan tangan guru transenden, tetapi kapan sesuatu yang mereka bawakan dari Sekte Qin Tian begitu dibenci? Apa yang kamu inginkan? Saya ingin memanjat cabang peri. Memanjat cabang peri. Alkemis Transcendental Master King Jue tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya menjadi lebih jelek, tetapi dia membuka mulutnya lebar-lebar. Ini adalah sesuatu yang lebih berharga daripada gulungan tangan Master Alkemis Transcendental. Tadinya aku ingin menolak, tapi kemudian aku berpikir, kalau aku tidak memberikannya, sepertinya mereka tidak pelit. Memutar tangannya, sebatang dahan seputih salju muncul di tangannya. Cabang-cabang itu kecil dan tersebar rapat, membentuk bentuk mirip kipas ketail. Apakah ini Panxianzi? Sementara semua orang masih penasaran, cahaya tajam melintas di mata Su Tianmu. Ya, ini adalah cabang pendakian abadi. Alkemis King Jue Transcendental melemparkan cabang abadi, dan Su Tianmu segera menangkapnya dan mengembalikan gulungan tangan alkemis transcendental. Melihat Su Tianmu memegang cabang pendakian abadi dengan kekaguman, hati guru King Jue merasa tertekan untuk waktu yang lama. Tuan alkemis transcendental King Jue, bolehkah saya mengajukan satu permintaan lagi? Tepat ketika dia berbalik, suara Su Tianmu terdengar lagi, dan dia berbalik dengan marah, bukankah aku memberimu cabang peri? Jangan serakah. Cabang Panxian ditukar dengan gulungan tangan alkemis transcendental, jadi itu tidak dihitung sebagai persyaratan tambahan. Apa yang dia katakan masuk akal. Master alkemis transcendental King Jue memasang wajah cemberut dan menahan dorongan hatinya, apalagi yang kamu inginkan. Panjat cabang peri. 3 kata ini membuat guru King Jue Cao Cao hampir mengamuk. Bukankah dia sudah memberikan Panxianzi padamu? Tapi dia tidak punya banyak barang bagus seperti Panxianzi, dan dia tidak bisa mendapatkan porsi kedua. Aku tidak membawa begitu banyak cabang panjat peri. Bukankah kamu membawa begitu banyak? Seharusnya tidak mungkin untuk mengeluarkannya, bukan? Su Tianmu tidak memaksanya, dan berkata pelan, kalau begitu perkenalkan seseorang kepadaku. Transendensi Master King Jue ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk setuju. Dibandingkan dengan memanjat cabang abadi, permintaan ini jelas sangat rendah. Bersambung.